Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Fitriani dengan NIM 18011051113, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis hasil belajar matematika siswa SMA terhadap pembelajaran dalam jaringan atau daring berbantuan Google Classroom. Terdapat 3 bab yang akan saya jelaskan di video kali ini. Bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Langsung aja kita pembahas yang pertama, yaitu Bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan peneliti, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini sampai saat ini melanda seluruh negeri di belahan dunia termasuk Indonesia, membuat proses belajar mengajar berpindah di sekolah menjadi di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Banyak siswa yang masih beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Google Classroom adalah aplikasi yang diharapkan dan diasumsikan dapat menggantikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas. Hasil belajar adalah cara untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru dan siswa untuk membimbing proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan bersama. Fokus dan subfokus penelitian ini terdapat 2, yaitu menganalisis pengaruh belajar matematika melalui Google Classroom terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, penggunaan aplikasi Google Classroom untuk belajar matematika. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Bagaimana hasil belajar matematika siswa saat pembelajaran online menggunakan Google Classroom? Tujuan penelitian terdapat 2, yaitu mengetahui adanya pengaruh hasil belajar matematika peserta didik menggunakan Google Classroom dan mengetahui usaha peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar matematikanya. Kemudian, manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan sesuai dengan tuntutan kurikulum dan memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu pendidikan, serta sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi penulis adalah mendapatkan pengalaman dari penelitian yang dilakukan. Bagi pendidik, yaitu dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran. Bagi anak didik, dapat memperoleh tips belajar matematika saat pembelajaran daring, dan bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam program pembelajaran. Bab 2 kajian teori. Terdapat 2 subbab, yaitu deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, kemudian penelitian yang relevan. Yang pertama kita bahas deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Terdiri dari pembelajaran matematika, pembelajaran dalam jaringan atau daring saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, media pembelajaran Google Classroom. Dan yang keempat, hasil belajar. Matematika adalah pengetahuan yang sangat diperlukan dan itu adalah fondasi pekerjaan seumur hidup di era globalisasi. Oleh karena itu, semua siswa perlu mahir dalam matematika sesuai dengan tingkatannya. Pembelajaran online adalah bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat COVID-19. Berbagai media dapat dilakukan, salah satunya adalah Google Classroom. Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan Google untuk pembelajaran online. Hasil belajar merupakan hasil kegiatan belajar siswa berupa nilai. Yang kedua, penelitian yang relevan. Penelitian ini dilakukan oleh Yuda Darmawan pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan Aplikasi Google Classroom dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas 10 SMA Jurusan IPS. Dan hasil penelitiannya adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Dengan demikian,
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika di kelas 10 IPS 3 SMA Batik 2 Surakarta tahun 2018-2019. Kemudian, penelitian yang kedua dilakukan oleh Isna Normalitasari pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Google Classroom terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dengan hasil, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh signifikan dari kemudahan kemanfaatan dan kualitas layanan Google Classroom terhadap efektivitas pembelajaran. Bab 3 Metodologi Penelitian memiliki 9 subbab. Yang pertama, alur penelitian. Dimulai dari peneliti mulai merumuskan masalah yang ada, dilanjutkan dengan survei pendahuluan dan studi pustaka, di mana peneliti ini mulai mencari dan mencocokkan teori yang ada sesuai dengan perumusan masalah. Kemudian dilakukan dan ditetapkan tujuan penelitian ini untuk apa. Kemudian mulai yang pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, dianalisis, kemudian diperiksa keabsahan datanya. Selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Subbab kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan di SMA Negeri 2 Tambun Utara pada akhir semester ganjil 2021-2022. Dan subbab yang ketiga, latar belakang penelitian atau latar penelitian, dikarenakan peneliti memiliki ketertarikan terhadap proses pembelajaran menggunakan Google Classroom di SMA Negeri 2 Tambun Utara. Subbab yang keempat yaitu metode dan prosedur penelitian. Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan prosedur penelitian ini biasanya didesain secara longgar, tak tentu, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan. Peneliti memiliki 3 tahap utama dalam penelitian, yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi, dan seleksi. Subbab yang kelima yaitu peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, dan penganalisis hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Subbab yang keenam, data dan sumber data. Data yang telah dikumpulkan melalui data primer atau data utama dan data sekunder sebagai data pendukung dari data primer tersebut. Kemudian, subbab yang ketujuh, teknik dan pengumpulan data. Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Itu analisis data, di mana data yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan deskripsi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supiat selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif beserta dengan teman-teman yang telah mensupport dan membantu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.